Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Fajar Kurnianto. Saya dari kelas Sosiologi Genap Kampus Indralaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Holik selaku dosen mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia yang telah memberikan tugas kepada kami dalam kuliah online yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami mahasiswa sosiologi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba mereview materi yang saya baca dalam buku integrasi dan disintegrasi dalam perspektif budaya. Subbab yang saya ambil ini yaitu pluralisme dalam kebudayaan dan masalah integrasi nasional bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, bangsa yang plural, bangsa yang multikultur. Masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku, ras, adat istiadat, terus agama, kepercayaan, dan sebagainya. Hal ini tercermin juga dalam realitas masyarakat kita dan juga dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan adanya pluralitas itu tadi, masalah kesatuan bangsa Indonesia merupakan permasalahan yang sudah puluhan tahun menjadi fokus bagi pemikir-pemikir kita, fokus perhatian bagi pemikir-pemikir kita dalam menghadapi persoalan tersebut. Nah, sejak Indonesia merdeka, bangsa Indonesia ini sudah dihadapkan dengan permasalahan pluralisme horizontal berupa pengelompokan masyarakat Indonesia berdasarkan ikatan primordial. Ikatan primordial ini seperti kayak ikatan ras, suku, agama, terus dan juga kesamaan asal daerah dan sebagainya. Kemudian ikatan primordial ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal, terus organisasi massa dan juga organisasi politik. Terus dengan kemajemukan itu, bangsa kita rentan sekali akan adanya konflik horizontal yang sangat yang akan mengakibatkan terganggunya keutuhan bangsa, atau yang sering kita sebut sebagai disintegrasi. Dalam konteks itulah, kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan suatu bisa dibilang itu kendala untuk mencapai integrasi nasional. Lalu apa sih yang menjadi faktor pemicu dan ataupun penyebab disintegrasi bangsa? Permasalahan utama dalam proses integrasi ini masyarakat majemuk bukan terletak pada kemajemukannya atau perbedaan faktor kebudayaan, tapi pada faktor ekonomi dan faktor politik. Sektor ekonomi dan politik ini sangat berpotensi besar menjadi pemicu disintegrasi bangsa, baik antar umat beragama, ras, suku bangsa maupun golongan mayoritas dan golongan minoritas. Kenapa sih sistem ekonomi dan sistem politik? Jadi gini, bila sistem ekonomi ini mengalami penyimpangan berlebihan dan sistem politiknya tidak responsif terhadap sistem penyimpangan itu, maka ini menjadi suatu hal yang sangat fatal dan kemudian dapat menimbulkan disintegrasi. Nah, tetapi bahaya disintegrasi ini tidak akan muncul ke permukaan bila sistem ekonomi dan sistem politik ini dikelola dengan baik, dikelola dengan
dikelola dengan demokratis, eh, bahaya disintegrasi ini tidak akan muncul ke permukaan. Nah, oleh karena itu, perbedaan kebudayaan di masyarakat rural di Indonesia dapat menyebabkan disintegrasi bangsa apabila tidak dikelola dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.